Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala imani mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Suatu kabar yang dimuliakan Allah senantiasa bisa mengonten untuk sekian kalinya untuk hari ini. Bersama-sama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah ilahi Rabbi, Tuhan semesta alam, dan salam juga untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk para sahabat, para keluarga, dan umatnya, dan masuk kita di dalamnya. Semoga kita bisa bertemu dengan beliau kanjeng Nabi di surga nanti. Amin. Amin. Yang sehat, semoga semakin sehat dan lancar. Sakitnya dan yang sakit semoga diberi kesembuhan. Karena sakit itu bukan masalah, tapi menghilangkan masalah dan menghilangkan sebagian dari dosa kita. Masyarakat muslimin para subscriber suatu kabar dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya selaku admin suatu kabar ingin menceritakan sedikit dengan jujur senasib sepenanggungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para subscriber suatu kabar dimanapun kalian berada. Kita hidup itu tidak sendirian, makanya manusia disebut makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu sama lain, saling membantu, saling tolong-menolong. Lebih-lebih kita ini sudah terlanjur mengaku muslim yang mukmin. Atau kaumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mukmin satu dan mukmin yang lainnya itu kata Nabi, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat sebuah bangunan yang saling mengokohkan. Dalam hadis Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-mu'minu lil mu'mini kal bunya yasulu ba'suhu ba'don. Ada juga seorang yang menyatakan, bersatu kita teguh, percaya kita untuk, bukan percaya kita kawin lagi, percaya kita untuk. Banyak perpecahan pada saat ini, banyaknya perpecahan, banyaknya perselisihan akan membuat banyak kekacauan dan kerusuhan. Semua itu gara-gara kita memiliki rasa persaudaraan yang kuat.
rasa kepedulian kita terhadap orang lain sudah hilang, sehingga kita pun tidak mau tahu bagaimana keadaan mereka. Sudah makankah, sehatkah, atau yang lainnya. Kita selalu larut dengan zaman yang serba bodoh amat dan cenderung melibatkan slogan emang gue pikirin EDP. Saudara sekalian, para subscriberku Suara Difabel, ingat dengan kisah perjuangan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa kolonial yang senjatanya sudah modern dan terkesan canggih. Saat itu bangsa kita hanya menggunakan bambu runcing. Bayangkan bambu runcing. Lalu apa yang bisa membuat mereka memenangkan perjuangan saudara? Para subscriber Suara Difabel merasa memiliki persaudaraan yang begitu besar, kuat. Jadi persatuan itu datangnya karena ada memiliki pejuang itu memiliki rasa cinta terhadap bumi pertiwi, sehingga mereka akan berupaya supaya bumi yang mereka cintai tidak diduduki oleh bangsa asing. Nah, ini yang paling penting. Para subscriberku Suara Difabel. Jadi rasa cinta itu timbullah rasa memiliki. Dari rasa memiliki muncullah jalinan persatuan. Contohnya tidak usah jauh-jauh. Ibu bapak bisa nyatu jadi suami istri. Bisa kali ngejalin rumah tangga. Itu awalnya kan dari rasa cinta. Kata anak sekarang fall in love. Dengan adanya cinta itu maka akan ada terjalin rasa memiliki yang kuat. Saudara-saudara yang sekalian yang dirahmati oleh Allah, jika sebagai muslim yang mukmin kita sadar bahwa kita itu saudara, para subscriberku yang nonton channel Suara Difabel ya saudara kita itu keluarga dengan siapapun orangnya, senasib sepenanggungan. Mungkin tidak bakal ada lagi gontok-gontokan orang kerabat, pertikaian dan semacamnya. Tapi karena kita belum sadar atau malah tidak sadar, makanya yang terjadi ya kenyataannya yang saat ini. Padahal cuma persoalan perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, terus saling menghina para subscriber Suara Difabel, saling mengkafirkannya. Itu zaman sekarang udah gila.
gila materi, gila gagasan, gila yang lain. Bahkan tak jarang terjadi pertikaian fisik, penghancuran, pembunuhan yang cuma mendatangkan kerugian aja. Apakah yang namanya Muslim yang mukmin asal kita tahu saja para subscriber Suadi Habar sekalian, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bertikai. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan umatnya bahasa yang paling benar. Baginda Nabi cuma ngasih pesan pada umatnya supaya menebarkan kasih sayang, rahmat, menjalin kekeluargaan, bersikap tawadhu, harus akan kebenaran hakiki, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat memunculkan dia pada umatnya untuk selalu belajar dan terus belajar sehingga tidak menimbulkan sikap main klaim yang serampangan, mengaku dirinya yang paling benar sementara orang lain salah. Sungguh Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Ada salah satu sindiran yang datang dari salah satu cendekiawan Muslim, dan sindiran ini bukan bermaksud untuk menghina, melainkan untuk memberikan kesadaran pada kita sebagai orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim atau beriman, yang beriman kepada baginda Nabi, kepada Allah juga, terutama pada Allah. Ungkapan tersebut bunyinya demikian: kemunduran umat Islam saat ini disebabkan oleh orang-orangnya yang hanya sibuk membanggakan dan terlena dengan kejayaan masa lalunya. Mereka saling berperang baik lidah maupun tangan, padahal mereka sejatinya adalah saudara. Mereka hanya disibukkan dengan hal-hal yang kecil dan sifatnya furu'iyah. Sampai kapanpun para subscriber Suadi Habar, kalau keadaan masih demikian, kemunduran itu tidak akan pernah hilang. Sudah para subscriber dimanapun kalian berada, Suadi Habar, subscriber Suadi Habar. Jadi sebagai orang yang terlanjur mengaku Muslim, umat Nabi, iman mukmin yang sejati, marilah kita selalu mempelajari dan mengamalkan apa yang menjadi pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah sampai kita terhasut oleh segelintir orang untuk ikut-ikutan bertikai. Kita semua ini sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau hitam, putih, jangkung, pendek, gemuk, kurus, keriting, botak, semuanya
sama baik yang muslim maupun non-muslim, Kristen atau sebagainya. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga majelis ini pelajaran dan sholat fabel ini bisa bermanfaat dan mendatangkan kebaikan pada kita semua, serta bisa mendekatkan kita pada rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhana rabbil azim wa bihamdihi Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lahumma kama rabbayani shaghira. Allahumma amin billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Demikianlah kalau dari sholat fabel. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan yang baik-baik saja, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan jangan lupa selalu dukung dengan cara subscribe, like, notifikasinya selalu aktif untuk suara fabel. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maupun dosa, baik kecil maupun besar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.